yaitu pemaparan materi. Saya rasa kita semua juga sudah tidak sabar untuk menerima ilmu yang akan diberikan oleh para narasumber kita. Oke, mari kita sambut bersama-sama pembicara pertama kita ya, untuk mengawali hari Rabu ini. Kita akan mendapatkan ilmu dari Kak Astri Dwi Andriani ya. Beliau adalah seorang dekan Fakultas Komunikasi UNI dan sekaligus seorang Media and Campaign Director Next Generation Indonesia. Nah, ini Kak Astri nih ya, sudah bergabung dengan kita. Halo Kak Astri. Halo Kania. Terima kasih banyak. Kak Astri. Oke, halo Kania. Apa sudah terdengar? Sudah Kak. Oke Kak Astri, saya persilakan untuk menyampaikan materinya Kak. Oke, terima kasih banyak Kak Nia. Mohon izin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow, hari Rabu pagi ini menjadi hari Rabu yang begitu spesial karena dibuka dengan begitu manis oleh Kak Nia. Terima kasih banyak ya Kak Nia. Salam hormat saya untuk Kak Aul yang nanti bakalan jadi pemateri. Yang ketiga juga salam kenal untuk Kak Zahratul Umami dari Udinus. Wah, salam kenal ya Kak. Juga salam hormat saya untuk Kominfo, Impala Ruang Bersama, Nyalanisia dan Edutainer. Yuk teman-teman, terima kasih banyak sudah hadir pada kesempatan kali ini. Keberadaan teman-teman sangat berharga sekali. Karena apa? Karena kita akan belajar, teman-teman belajar soal etika digital gitu ya. Salah satunya soal hal yang sering banget kita dengar gitu ya, cyberbullying atau perundungan di dunia digital atau di dunia cyber, dan KGBO atau kekerasan gender berbasis online. Tapi sebelumnya kita kenalan dulu yuk. Next lagi, mohon izin. Teman-teman, perkenalkan nih, nama saya Astri Dwi Andriani. Teman-teman bisa panggil saya Astri gitu ya, Kak Astri boleh gitu ya. Aktivitas sehari-hari adalah sebagai Media and Campaign Director dari Next Generation Indonesia. Next Generation Indonesia itu apa sih? Ini adalah penggiat literasi media digital yang bermitra dengan Siberkreasi dan Kominfo yang concern atau fokus pada peratingan video game gitu. Jadi kita sama-sama pengen nih anak-anak Indonesia termasuk teman-teman pelajar yang ada di seluruh Indonesia bisa menggunakan video gamesnya sesuai dengan rentang usianya gitu ya. Selain itu saya juga adalah dekan, akademisi, dosen gitu ya, dengan tugas tambahan dekan di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Putra Indonesia yang ada di Jawa Barat. Kemudian pernah juga jadi narasumber di Makin Cakap Digital tahun lalu. Yuk teman-teman, pada punya Instagram kan? Kita temenan yuk, follow-followan di @astrialbasri. Next lagi. Oke teman-teman, sebetulnya pemaparan kali ini mengingatkan diri saya sendiri dan dimulai dengan sebuah pertanyaan. Kenapa sih kita harus etis gitu ya? Kenapa tuh kita tuh harus beretika gitu ya? Padahal kan kita interaksinya sama sama laptop gitu ya, sama handphone, sama Instagram yang notabene itu adalah perangkat keras dan perangkat lunak itu mesin gitu ya. Hati-hati teman-teman gitu ya. Walaupun kita berinteraksi gitu ya, pakai handphone, pakai laptop, pakai tab, tapi di seberang sana gitu ya, kita tuh terkoneksi dengan manusia lain yang juga harus dijaga hati dan pikirannya. Lalu pertanyaan selanjutnya, emang ada aktivitas-aktivitas yang gak etis di dunia maya? Ada teman-teman, banyak sekali gitu ya. Tapi yang akan kita bahas tuh dua gitu ya. Yang pertama kekerasan gender berbasis online, dan yang kedua adalah cyberbullying. Mohon izin next lagi. Jadi teman-teman, kita harus kita harus sepakat gitu ya bahwa kita tuh harus menjaga etika kita di dunia maya. Karena apa? Karena ada kekerasan yang terjadi loh gitu ya, kekerasan gender berbasis online gitu ya. Jadi kekerasan itu nggak cuma fisik teman-teman gitu ya, nggak cuma pukul, nggak cuma nampar, nggak cuma nyubit, melototin gitu juga ya. Kalau orang lainnya tersinggung dan merasa sedih, itu kekerasan psikis gitu ya. Berkata-kata kasar pun itu kekerasan psikis atau kekerasan yang bentuknya non fisik gitu ya. Nah, ada lagi nih KGBO atau kekerasan gender berbasis online. Jadi yang yang menuju gitu ya, kekerasan
psikis gitu ya atau non fisik yang ditujukan bagi gender tertentu, baik perempuan ataupun laki-laki gitu ya. Ternyata nih ya teman-teman, 60% gitu ya perempuan di 22 negara telah menghadapi atau jadi korban dari kekerasan ini gitu ya. Lalu pertanyaannya, di Indonesia gimana? Di Indonesia sendiri ada 38% pengguna internet tuh mengalami kekerasan gender berbasis online. Mungkin saja saya dan teman-teman gitu ya, para pelajar yang merasakannya tapi nggak ngeh gitu ya. Nah, di media atau di platform apa aja sih sering terjadi KGBO ini? Yang pertama ternyata teman-teman di Instagram gitu ya. Sebanyak 23% gitu ya kekerasan terjadi di Instagram, di WhatsApp, di Snapchat, di Twitter, dan yang terakhir yang paling sedikit itu di TikTok gitu ya. Dan ternyata siapa sih yang jadi korbannya? Ya teman-teman pelajar usia SMP dan SMA gitu ya. Usia remaja di bawah 18 tahun tuh paling rentan banget menjadi korban gitu ya, menjadi korban untuk KGBO ini, kekerasan gender berbasis online. Teman-teman bisa searching sendiri gitu ya, browsing di internet. Ini efeknya jadi sangat fatal sekali gitu ya, karena di luar negeri sana ada namanya Amanda Thorpe gitu ya yang merasakan ini, kekerasan gender berbasis online yang berujung pada aksi bunuh diri. Nah, nanti lebih jelasnya nanti saya jelasin di belakang. Bentuknya apa sih? Komentar kasar, body shaming atau mempermalukan bentuk tubuh orang lain, komentar bersifat seksual yang tidak diinginkan gitu ya, dan ancaman kekerasan seksual dan fisik. Mohon izin, next lagi. Ya, lalu pertanyaan selanjutnya, emang yang termasuk KGBU itu apa aja sih? Yang pertama adalah trolling, serangan terus-menerus. Misalkan kalau kita menghina seseorang gitu ya, atau bercanda tapi kasar gitu ya, atau berkomentar yang seksis gitu ya. Yang seksis itu yang merujuk pada jenis kelamin atau gender tertentu gitu ya, secara berulang-ulang sehingga membuat orang lain gak nyaman gitu ya. Ih, si itu mah misalkannya lemah gitu ya, atau nggak kuat atau apa gitu. Nah, itu kalau orang lain nggak nyaman termasuk kita jadi pelaku KGBO. Yang selanjutnya adalah cyber grooming. Nah, cyber grooming itu apa sih? Pelaku itu menyasar anak dan remaja dan membangun kedekatan emosional sehingga dapat kepercayaan. Jadi teman-teman hati-hati kalau kita berinteraksi di dunia maya, entah itu di Facebook, di Instagram, kalau ada orang asing gitu ya, dari luar negeri ataupun di dalam negeri gitu yang ngedeketin yang nggak kita kenal sama sekali, hati-hati. Kan sekarang sudah ada ini ya, sudah maksudnya media sosial tuh sudah menghilangkan batas ruang dan waktu, jadi kita bisa kenalan sama siapa aja. Nah, hati-hati kalau misalkan kita kenalan terus kenalan sama orang, menjalin hubungan gitu lalu dirugikan. Nah, itu bisa termasuk cyber grooming. Yang selanjutnya adalah pemerasan gitu ya, extorting atau kekerasan berupa ancaman, dan sex sorting atau melibatkan tindakan seksual. Nah, jadi ada nih teman-teman di luar negeri sana, namanya Amanda Thorpe gitu ya. Dia usianya masih SMP teman-teman. Dia kenalan sama orang asing di media sosial. Nah, kemudian karena sudah terjalin hubungan, lalu si orang asing ini meminta foto-foto pribadi yang memperlihatkan tubuh intim atau ya bagian tubuh yang paling intim dari Amanda Thorpe ini, lalu dikirim aja. Nah, setelah mungkin mereka hubungannya nggak lancar, kemudian si orang asing ini ngancem gitu ya, akan menyebarkan foto yang pernah dikirim sama Amanda Thorpe tersebut ke media sosial atau ke internet gitu ya, sehingga orang tuanya jadi tahu gitu ya, lingkungan sekolahnya tahu, dan dia akhirnya stres, depresi, dan akhirnya melakukan aksi bunuh diri. Serem itu gitu teman-teman. Jadi jangan sampai kita jadi korban, apalagi jadi pelaku gitu ya. Lalu ada selanjutnya adalah online stalking. Nah, siapa nih yang suka nge-stalking mantan? Nah, yang belum bisa move on gitu ya, masih lihat instastory-nya atau postingan terbarunya gitu ya. Kalau stalking kita tersebut gitu ya bikin orang lain gak nyaman, itu bisa masuk ke online stalking yang termasuk jenis KGBO gitu ya. Jadi hati-hati. Dan ada selanjutnya doxing gitu ya, menyebarkan informasi secara personal. Misalkan kita nyebarin rahasia teman atau sahabat kita, itu juga termasuk dalam KGBO. Ada lagi outing, mengungkap secara publik identitas gender dan orientasi seksual tanpa persetujuan. Misalkan gitu ya, ada teman kita
yang punya rahasia tentang orientasi seksual tertentu, nah kita sebarin nih ke publik gitu ya, ke internet. Nah itu juga termasuk KGBO. Ada lagi honey trap gitu ya, menjebak dalam relasi romantis yang berujung pada kekerasan, misalkan gitu ya, pacaran nih di internet, kemudian marah-marahan, kemudian salah satu orangnya ngancem gitu ya, mengancam kekerasan baik secara fisik maupun secara mental, itu juga termasuk. Dan yang terakhir sexting atau pengiriman gambar dan video pornografi pada korban. Nah ini juga hati-hati, termasuk KGBO. Mohon izin next lagi. Oke teman-teman, yang gak kalah serem gitu ya dari kekerasan gender berbasis online itu adalah cyberbullying gitu ya. Cyberbullying itu apa sih? Adalah perilaku yang berulang yang ditujukan untuk menakuti, membuat marah, atau mempermalukan mereka yang menjadi sasaran. Nah biasanya ada ketimpangan kekuatan nih antara yang pelaku sama korban. Biasanya korbannya lebih lemah dibanding pelakunya. Pelakunya atau penjahatnya gitu ya biasanya punya karakter yang lebih dominan gitu ya, atau yang punya peran yang lebih dominan dibanding si korbannya. Lalu apa saja sih yang menjadi jenis-jenis cyberbullying? Yang pertama adalah flaming. Flaming bahasa Indonesia terbakar ya. Adalah kata frontal atau penuh amarah berupa provokasi, menghina dan mengejek. Hati-hati teman-teman, kalau kita sering nyinyir di kolom komentar orang lain gitu ya, itu termasuk dengan flaming gitu ya. Misalkan ngomentarin artis atau ngomentarin teman kita gitu ya, jadi netizen yang maha benar gitu lah. Hati-hati, itu termasuk cyberbullying tipenya flaming. Yang selanjutnya harassment atau ngasih gangguan gitu ya, baik SMS, email, atau teks hasutan terus-menerus untuk menimbulkan kegelisahan. Kita sengaja nih pengen bikin teman kita tuh gelisah, merana gitu. Adalah denigration atau pencemaran nama baik dengan mengumbar keburukan orang di internet. Nah kita nyeritain nih rahasia teman kita atau sahabat kita ke dunia maya, wah si itu apa gitu ya. Nah itu juga termasuk cyberbullying. Tadi cyberstalking gitu ya, kita sering banget menguntit atau memata-matai seseorang terus-menerus hingga menimbulkan ketakutan. Ada juga peniruan nih. Siapa nih teman-teman di sini yang punya fake account atau akun palsu gitu ya, yang punya 2 akun atau lebih gitu ya, Instagram, Facebook gitu ya, yang tujuannya buat memata-matai mantan atau siapa gitu ya. Nah itu juga termasuk impersonation atau peniruan, melakukan penyamaran untuk mengirimkan pesan atau status yang tidak baik. Jadi kalau pakai akun sendiri nggak berani, akhirnya pakai fake account atau akun palsu untuk bisa menyerang orang lain. Ini juga termasuk cyberbullying. Yang terakhir adalah outing dan tricky atau menyebarkan rahasia orang untuk merayu atau mendapatkan rahasia orang lain gitu ya. Mohon izin next lagi. Pertanyaan selanjutnya, emang penting banget ya kita perlu gitu ya sadar akan cyberbullying ini gitu ya teman-teman? Jawabannya penting banget. Karena apa? Karena cyberbullying ini tuh berdampak gitu ya, nggak cuma emosional gitu ya, emosional sendiri gitu ya, menimbulkan rasa malu gitu ya. Ya teman-teman, kalau misalkan kita dipermalukan di depan umum kan itu kena mental banget gitu ya. Kalau misalkan kita komentar buruk gitu ya tentang seseorang gitu, tentang teman kita di dunia maya, itu kayak kita tuh ditampar atau dipermalukan di depan umum, dan itu rasanya nggak enak banget dan bisa menimbulkan rasa malu, takut, khawatir, terhina, dan insecure. Nah jadi nanti korbannya nggak pengen lagi berkarya misalkan di dunia maya gitu ya. Lalu selanjutnya bisa juga berdampak pada kesehatan mental orang tersebut. Orangnya jadi stres, memiliki gangguan kecemasan gitu ya, overthinking gitu teman-teman. Yang paling parah tuh depresi. Nah depresi kan bisa berujung yang tadi Amanda Sout tadi gitu, mengerikan, sangat mengerikan sekali. Nggak cuma itu ternyata teman-teman, nggak cuma psikis aja, fisik juga ternyata terdampak juga, menimbulkan gangguan pencernaan atau mah. Jadi karena ketika seseorang stres gitu ya, biasanya asam lambung jadi naik. Kalau asam lambung naik, yang punya mah kronis biasanya suka kambuh. Lalu gangguan makan hilang gitu ya, boro-boro nafsu makan gitu ya, pengen menjaga kesehatan. Jadi orangnya overthinking terus ya. Bahkan gangguan tidur atau insomnia gitu ya. Jadi orangnya nggak bisa tidur dengan lelap gitu ya. Mohon izin next lagi. Lalu pertanyaan selanjutnya, gimana sih cara menghadapi cyberbullying ini kalau kita jadi korban gitu ya? Hal yang pertama yang harus teman-teman lakukan adalah cerita mengenai cyberbullying ini. Jangan takut gitu ya. Karena bercerita itu adalah apa ya, untuk stress release gitu ya, untuk bisa membuang sampah-sampah emosi yang ada
di dalam diri kita. Jadi terapi yang paling mudah dan murah, yang paling bagus tuh cerita gitu ya, sehingga beban yang ada di dalam hati kitanya, kesedihan, kekesalan, kekecewaan, rasa malu itu keluar gitu ya. Jadi terapi yang paling bagus itu yang pertama. Terus yang kedua, kalaupun misalkan kita ngerasa dirugikan, ya udah blokir aja teman-teman. Kalau kita temenan sama orang asing, lalu orang asing itu bikin kita nggak nyaman di Instagram, di Facebook, ya udah diblokir aja atau jangan direspon. Yang selanjutnya, hindari meneruskan pesan kebencian kepada orang lain. Nah, jangan sampai pas kita jadi korban, kita juga jadi pelaku, jangan ya. Lalu melakukan detox digital. Nah, detox itu apa sih? Kalau di ilmu kesehatan tuh detox itu ini ya, membuang racun dalam tubuh. Nah, kalau misalkan kita ngerasa si Instagram atau media sosial ini bikin kita stres gitu ya, kita detox aja dulu deh gitu ya. Kita dengan cara apa? Dengan cara membatasi screen time kita atau membatasi aktivitas kita di dunia maya. Cari koneksi yang nyata gitu ya, misalkan pergi jalan-jalan sama teman-teman yang asli gitu ya, sama keluarga dan lain sebagainya. Lalu alihkan pikiran kita dengan cari kegiatan yang kamu sukai. Jadi biar nggak overthinking nih teman-teman, cari kegiatan yang kalian suka, misalkan apa gitu ya, naik gunung, pramuka, paskibra gitu ya, dan lain sebagainya. Selanjutnya ganti kata sandi secara ini ya, jadi kata sandinya harus kuat, diganti secara berulang untuk menghindari peretasan atau menghindari dihack sama orang. Lalu think before posting, posting yang penting jangan asal posting. Yang terakhir adalah simpan bukti cyberbullying jika diperlukan. Nah, kalau misalkan kita dirugikan secara moral dan material, teman-teman, secara fisik, mental gitu ya, kita bisa laporin teman-teman gitu ya ke email, misalkan aduan konten mail.kominfo.go.id kalau nggak salah ya. Jadi ada aduan khususnya karena udah ada aturannya teman-teman, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Untuk pelakunya gitu ya, ancaman hukuman kurungan maksimal 6 tahun penjara dan denda sampai dengan 1 miliar. Nah, ini yang terakhir. Next lagi. Nah, tips agar kita nggak jadi pelaku cyberbullying. Gimana caranya sih? Mudah-mudahan jadi korban jangan sampai. Nah, juga jangan sampai kita jadi pelaku juga gitu ya, merundung teman-teman kita di dunia maya. Yang pertama adalah menanamkan empati. Teman-teman, dipermalukan di depan umum tuh nggak enak loh gitu ya. Kalau kita nggak pengen kayak gitu, kita nggak boleh kayak gitu gitu. Itu yang pertama. Jadi kita harus bersimpati atau berempati, merasakan gitu ya. Kira-kira kalau digituin enak nggak? Kalau nggak enak ya udah jangan. Jadi perlakukanlah teman-teman kita di dunia maya seperti kita ingin diperlakukan. Itu tips yang pertama. Tips yang kedua, berpikir sebelum bertindak. Think before posting. Dan yang ketiga, tentu saja hormati orang lain. Kita pengen dong dihormatin gitu ya. Biar kita dihormatin sama orang lain, kita hormat dulu dengan cara apa? Memberikan komentar yang baik, ngeposting hal yang baik, dan lain sebagainya. Dan toleransi terhadap perbedaan, ini tuh penting banget. Yang jadi salah satu kekayaan Indonesia yang paling luhur tuh apa? Bhinneka Tunggal Ika gitu ya. Berbeda-beda tapi satu jua. Nah, biar negara kita tetap aman, kitanya harus apa? Harus toleransi terhadap perbedaan dan ikuti hati nurani. Tentu saja ya, akhlak atau etika menjadi apa ya? Menjadi filter kita, saringan kita untuk lebih etis gitu ya, bijak di dunia maya. Biar apa? Biar aktivitas kita di internet tuh tetap bebas tapi juga aman dan bertanggung jawab. Kesimpulan kali ini mohon izin next. Nah, teman-teman, yuk kita think before posting. Kita ini dulu teman-teman apa ya, berpikir dulu sebelum memposting sesuatu. Think ini sendiri adalah singkatan gitu ya. Think, T-nya apa? True gitu ya. True itu adalah benar gitu ya. Apakah postingan, komentar kita gitu ya yang nanti akan dilempar ke dunia maya itu benar gitu ya. Kalau sudah jelas kebenarannya boleh gitu ya. Tapi kalau nggak benar gitu malah menimbulkan hoax, mendingan jangan gitu ya. Yang selanjutnya adalah helpful. Hak tuh ya, helpful. Helpful tuh apa sih? Apakah postingan atau komentar kita di dunia maya tuh ngebantu orang lain gitu ya, memberikan dampak positif, menginspirasi orang lain, itu boleh. Tapi kalau misalkan memecah belah gitu ya, malah nyinyir, mendingan jangan. Yang selanjutnya adalah illegal gitu ya. Apakah aktivitas kita di dunia maya tuh menabrak nilai, norma, dan hukum yang ada di Indonesia? Kalau nabrak jangan gitu, tapi kalau aman-aman aja boleh. Yang selanjutnya adalah necessary gitu ya. Penting banget nggak sih postingan kita? Kalau penting dan bermanfaat, keren, bagus. Tapi kalau enggak, mendingan jangan. Dan yang terakhir adalah kindness atau kebaikan. Mudah-mudahan teman-teman di sini, saya percaya teman-teman pasti gitu ya berkomentar positif gitu ya, atau memposting hal-hal yang kindness atau yang baik di dunia maya.
Sip, next terakhir bagi teman-teman yang masih penasaran nih, mohon izin next lagi. Bagi teman-teman yang masih penasaran bagaimana sih gitu ya cara beretika digital gitu ya yang lebih mantap lagi, teman-teman bisa datang ke literasidigital.id atau bagi pengguna Instagram, yuk kita follow sama-sama @siberkreasi. Sekian pemaparan yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya kembalikan ke Kania selaku moderator. Terima kasih banyak. Terima kasih Kak Astria atas penyampaian materinya yang sangat bermanfaat untuk kita ya. Mungkin bisa saya simpulkan pesan penting dari Kak Astri ya. Kita perlu